Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Yang saya hormati sahibul hajat atau sahibul bait, yaitu Mas atau Haji Arif Hidayatullah berserta Ibu Hajah Nur Khalizah, yang mudah-mudahan beliau berdua ini senantiasa mendapatkan taufik dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati keluarga besar almarhum almarhumah Bapak Marali dan Ibu Karni, yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka halal bihadal. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapatkan nikmat maghfirah, ampunan atas dosa-dosa kita. Yang kedua kalinya kita berkumpul di sini atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan lebih-lebih dengan nikmat iman dan Islam. Kita bisa bersatu, berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selain kita diikati dengan persaudaraan, itu juga kita diikati dengan sebab kita iman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam suatu ayat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh katanya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Yang ketiga, salawat ma'assalam tetap terhaturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lantaran kita sama-sama bersilaturahim, saling mengenal, saling maaf-maafan dalam rangka halal bihalal ini, mudah-mudahan ini adalah menjadi suatu wasithah mendapat lantaran kita syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi pembawa acara tadi nyampai Kiai Muhammad Ridho. Bagi saya orang Bangka Belitung asal-usul asa terlalu tinggi, karena di sana itu tidak pernah dipanggil Kiai. Ustadz paling-paling Ustadz. Jadi kalau lagi ke Jawa jadi Kiai. Kenalah ketinggian atas namanya jadi Kiai, timbul rasa derdek atau grogi. Apalagi sudah di depan saya ini ada yang melihat saya tanpa mengedip. Artinya dari awal saya berbicara sampai akhir saya berbicara, dia selalu melihat dan mendengar. Di zaman modern sekarang, di zaman teknologi sekarang, kalau salah omong sedikit lah dikritik, lah dicaci maki, lah diviralkan.
Jadi tambah lagi groginya saya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kusampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga besar Bapak Marali dan Ibu Karni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kita dalam rangka acara halal bihalal dari tahun ke tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah perpanjangkan umur kita itu sampai bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semuanya yang saya hormati. Jadi saya tadi tidak panjang-panjang mukadimahnya, mengingat hari semakin panas dan semakin siang. Jadi tadi disampaikan halal bihalal dari keluarga besar beliau almarhumah baru 3 kali ini. Kok tidak dari beliau masih hidup dulu. Tapi alhamdulillah ini adalah satu kebanggaan bagi beliau. Melihat anak-anaknya, cucu-cucunya bisa berkumpul di sini dan mengirimkan khususnya doa. Padahal adanya acara halal bihalal itu semenjak Indonesia merdeka itu sudah ada halal bihalal. Siapa yang memberi fatwa kok di Indonesia itu ada acara halal bihalal? Itu masih zaman presiden pertama kita Republik Indonesia, Pak Haji Soekarno dan Pak Hatta. Di kantor kepresidenan Republik Indonesia waktu itu masih sepi, tidak ada kegiatan kalau habis bulan suci Ramadan. Akhirnya beliau itu sowan ke ulama yang sangat karismatik, yaitu ulama di Jombang, yaitu Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah. Jadi pertama kali memberikan fatwa mengisi kekosongan di negara kesatuan Republik Indonesia adalah Kiai Wahab Hasbullah. Itu istilah dengan acara halal bihalal. Sampai hari ini di mana-mana, baik itu dari mulai kantor kepresidenan ke bawahnya ke terus sampai ke tingkat desa ada halal bihalal. Niku adalah ulama di Jombang yang memberikan fatwanya. Maka aku sering menyampaikan kepada anak-anak saya, kalian itu harus bangga dengan Allah takdirkan menjadi orang kota Jombang. Kenapa? Karena saya sendiri yang ada dari Bangka Belitung, itu yang saya sering pakai itu di mana-mana saya ceramah ya. Dauhnya ulama-ulama dari Jombang nih, termasuk Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Jadi kita dipertemukan ini, saya ngutip dari kitab beliau lah, dari ulama tanah Jombang, yaitu Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, termasuk salah satu tokoh besar pendiri Nahdlatul Ulama. Di dalam kitab Adabul Alim Muta'alim beliau, qala ba'duhum, ada sebagian ulama mengatakan at-tauhidu yujibu al-iman. Tauhid. Nah, jadi kepada masuk keluarga besar dari almarhumah itu jangan lupa, jangan ditinggalkan kemanapun kita belajar. Pertama galilah ilmu tauhid. Kenapa? Karena at-tauhidu yujibu al-iman. Belajar tauhid itu akan menimbulkan atau menghidupkan iman, bisa menetapkan keimanan seseorang.
Kalau orang tidak ada tauhid, faman la imana lahu la tauhid lahu. Berarti kalau misalnya kalau seorang itu tidak ada iman, berarti di dirinya lemah tauhid. Kemudian wal imanu yujibu asy-syari'at. Iman, kalau sudah ada iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita akan menetapkan kata syariat. Jadi kalau kita sudah ada iman, sudah ada syariat kita. Maka man la syari'ata lahu la imana lahu. Orang yang kurang syariat, salat tidak terjaga, puasanya tidak terjaga, zakat tidak menunaikan, berarti itu menunjukkan lemah imannya, bahkan kosong imannya. Faman la syari'ata lahu, barang syari'atu yujibu al-adabu. Syariat kita itu menetapkan adab. Nah, adab tata kromo. Makanya sinten mawon sing dak punya adab, faman la adaba lahu la syari'ata lahu. Barang siapa nok dak punya adab tata kromonya misal, maka berarti tidak bersyariat atau kurang bagus boten sae akhlake, boten sae adabe, perbuatannya. Nah, makanya sangat penting belajar tauhid, itu menguatkan iman. Kalau kita lah beriman, kita akan kuat syariat. Kalau lah bersyariat, akan timbul adab. Saya contohkan sedikit ini masalah keimanan. Contoh, karena kita ini barulah ditinggalkan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan itu adalah bulan madrasah, bulan tempat kita belajar. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu Al-Quran. Kalau kita sudah ada iman terhadap Al-Quran, akan timbul syariat. Contohnya di dalam surah Al-Isra itu di ayat 20, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Jadi kata Allah, wa qada rabbuka, Allah yuk sudah memberi hukumkan atau sudah memerintahkan mereka kita, menyuruh kepada kita, alla ta'budu illa iya, jangan menyembah kepada sesuatu kecuali kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua kamu berbuatlah baik. Orang tua kita itu ada kalanya salah satunya lah tua, ada kalanya lah kedua-duanya sudah tua. Artinya kalau sudah tua berarti sudah lemah. Nah, ini salah satunya yang perlu kita cernai. Kalau kita lah ada iman kepada Al-Quran, maka kata Al-Quran, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, ada kalanya kedua orang tua kita itu sudah tua, ada kalanya kedua-dua lah tua lah lemah. Nah, maka kalau nyelah kepada kedua orang tua kita, fala taqul lahuma, jangan kau ngucap kepada keduanya uffin, uff.
yang cela. Uf itu cela atau yang menyakiti orang tua. Makanya kalau kita sebagai anak ini, putu-putu ini dari almarhumah yang punya cucu-cucu ini, yang dari keluarga besar ini, dari mulai Mbak Wati, kemudian Mbak Doa, Mbak Nur, kemudian Mbak Us, Mas Hamid, Mbak Zumaro, dan dek dia putra-putranya niku kudu sing apik ngomong kalih tiang sepahe, kudu sisae, ojo sing ngelarani adine, mumpung tasih enten tiang sepahe masing-masing. Nek pun boten enten tiang sepahe, nggih cuma namung dungane mawon. Nek pun sing ngrasakaken daging tiang sepahe baru kerasa kadang nyesel. Niku pun tasih sae sugeng saged kuat tiang sepahe masing-masing, maka kudu sing sae ngomong kalih tiang sepahe. Maka kata Quran, fala taqulama uffin, jangan menyakiti hati kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan kau membentak keras terhadap orang tua. Bahkan kadang-kadang bukanlah orang tua memberi nasihat, anak yang ngemarahi malah. Dan niki kalau kita tidak ada iman, ini akan sering terjadi. Maka iman itulah yang menetapkan syariat kita bisa ngucap yang baik. Maka kata Al-Quran, wala tanharhuma, jangan kalian mengeraskan suara atau membentak kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berbicara kepada kedua orang tua itu dengan ucapan yang lembut, yang baik, yang santun. Nah, dan ikut sing saged menancapkan hatine awake dhewe karena sebab ada iman. Makanya kita tutup Quran, kepada Al-Quran kita iman. Aku timbulnya syariat. Maka saya sangat bersyukur pada tahun ini bisa berkumpul di sini dengan keluarga besar almarhum almarhumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tahun ke depan ke tahun diberi rezeki saged berkumpul malih. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya betapa penting artinya kita bersilaturahim. Selain kita menyembah kepada Allah, disuruh mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian juga bersilaturahim. Sebagaimana yang disebutkan tadi, jangan sampai memutus silaturahim. Bahkan ada satu ancaman dari Rasulullah, orang yang memutus silaturahim itu adalah la yadkhulul al-jannata qati'un, tak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Meskipun kadang-kadang dulure awake dhewe, sepupune ndak pernah ke rumah awake dhewe, ndak pernah silaturahim nggone awake dhewe, awake dhewe kudu nyambung, boten usah mutus. Nah, niku sing saene. Nah, jadi mengingat waktu kita sudah hampir zuhur, mungkin ndak usah panjang-panjang nak aku sampaikan. Dan sedikit lagi yang aku tambahi. Nah, jadi mohon maaf ya, semuanya aku pakai bahasa Indonesia ini, bukan pakai bahasa Jawa sing halus sing ceramah ya. Terkait masalah tauhid tadi enak ini. Jadi supaya awake dhewe tidak ngerendahkan wong liya, tidak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain,
Berarti dia tahu yang memberikan kemuliaan kepada kita itu Allah. Kuncinya di mana? Supaya kita tahu belajar. Nah, jadi masing-masing lihat jari ini awake dhewe. Jari tangan sama jari kaki itu beda. Nah, maka di dalam Al-Quran yang Allah turunkan kan alladzi 'allama bil qalam, Allah yang mengajarkan qalam, pulpen tulisan atau berbentuk suatu perbuatan. Itu kalau ingin praktek belajar tauhid secara ijmali dilihat di jarinya masing-masing. Nah, niki tangan nih. Nih, kameranya lihat nih. Nah, itu yang pertama. Kalau kita nak tahu yang Allah memberikan kemuliaan kepada kita, Allah memberikan kepada orang lain kemuliaan, itu lihat jari di masing-masing. Jari ini sama dengan tulisan lafaz Allah. Lafaz Allah. Jari kelingking ini itu alif. Kalau tidak percaya itu lihat HP-nya, dibuka di Google itu tulisan Allah itu ada dua bentuk. Ini alif, jari manis ini lam pertama, jari tengah ini lam yang kedua, terus telunjuk dan jempol ini bentuk H yang agak variasi sedikit kan, Allah. Apapun profesi kita, keahlian kita, jadi dokter, jadi guru, jadi pegawai, jadi tukang konter, jadi ustadz nyekel mic, jadi petani, jadi pedagang, sing awake dhewe gunakan iku lafaz Allah, bahkan sampai ngantarkan rezeki kepada mulut kita niku yang kita gunakan lafaz Allah. Niki lihat deh. Jadi kemuliaan awake dhewe iku ini sinten sinong iki lafaz Allah lihat. Maka ketika kita melihat seorang itu, orang itu kadang-kadang jelek dari kita, miskin dari kita, susah dari kita, maka mesti orang itu pasti punya kelebihan Allah yang memberinya. Nah, secara global. Nah, itu sing agak variasi sedikit. Nah, jempol itu ada agak, kalau kaki, niki agak nyatu, haknya kan ada yang nyatu ya, sama itu. Yang mengantarkan ke sana ke sini itu juga Allah, yang membawa kita ke sana saged, bahkan kalau hadir saged sarang-sarang tamriki hadir itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Niku secara global. Dan lafaz Allah ini, tangan kita itu ini tidak akan bisa dihilangkan. Tetap Allah. Dibuang lagi alif itu bacanya lillah, alhamdulillah, lillahi ma fis samawati wal ardh. Langit dan bumi milik Allah. Dihilang lagi huruf lam pertamanya, lahu mulkus samawati wal ardh, milik Allah, berarti langit dan bumi. Allahu la ilaha illahu huwa, Allah, tinggal hu-nya. Jadi kita itu yang mempertemukan kita hari ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita telah menjalankan ibadah puasa sepanjang 1 bulan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah menjalankan silaturahim antar sesama kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, yang Allah jadikan keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq wa ila awaqimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.